Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Eja Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada pertemuan pagi yang cerah berbahagia kali ini, saya di sini akan menyampaikan mengenai kegiatan bertani kami, yaitu kegiatan budidaya tanaman cabai keriting. Kegiatan budidaya tanaman cabai keriting kali ini yaitu meneruskan pada video-video sebelumnya, dimana ini sudah memasuki minggu yang kedua untuk si cabai keriting ini setelah dilakukan pemupukan. Ya, kemarin sudah kita melakukan pemupukan cabai keriting pada bedengan mulsa. Nah, pemupukan cabai keriting pada bedengan mulsa ini yang pertama kalinya alhamdulillah memberikan efek yang cukup bagus terhadap tanaman cabai keriting kita. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan kedepannya akan melakukan pemupukan yang berikutnya atau pemupukan kedua. Nah, pemupukan pertama sendiri yang kemarin itu tanaman cabai keritingnya mengeluarkan respon baik, respon positif pada tanaman cabai tersebut, di mana cabai tersebut alhamdulillah untuk pertumbuhan daunnya secara daun keseluruhan tanaman cabai keriting kita itu daunnya pada lebar-lebar, dan untuk tingginya itu juga cukup bagus ya kawan-kawan. Tingginya normal lah, pertumbuhannya normal semacam itu. Lalu yang kedua yaitu untuk segi tunasnya ya. Di sini banyak mata tunas atau tunas air, yang dimana tanaman cabai tersebut tunas airnya cukup bagus juga ya kan kawan, dalam artian pada tumbuh kan kawan, semacam itu. Nah, ketika cabai tersebut tunas airnya pada tumbuh, menandakan tanaman cabai tersebut penyerapan nutrisinya cukup bagus. Dan di sisi lain tanaman cabainya ya, untuk dari batangnya alhamdulillah di sini kokoh dan tidak ada tanda-tanda tanaman cabai keriting tempat kami itu layu ya kan kawan, semacam itu tidak ada. Tapi untuk permasalahan yang kami hadapi setelah melakukan pemupukan yaitu adalah gulmanya ya. Ini gulma dan tunas air. Nah, untuk kali ini kita melakukan kegiatan kami dalam budidaya cabai keriting ini, kita melakukan pencabutan gulma di sekitar tanaman cabai ya. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan kita mencabuti gulma ini adalah agar tanaman cabai ya tidak tersaingi dengan gulma tersebut dalam menyerap unsur hara ya. Oleh sebab itu kita lakukan pembersihan gulma ini. Nah, pembersihan gulma ini kita lakukan parameternya sebenarnya adalah ketika gulma tersebut sudah tumbuh ya. Yang jelas jika ada gulma yang tumbuh segera dicabut, menurut kami seperti itu kawan-kawan ya. Nah, hingga kondisinya bersih semacam ini. Nah, ini ada juga gulma yang tumbuh, maka tersebut segera dicabut. Nah, pencabutan gulma itu tujuannya yaitu yang pertama adalah mengurangi persaingan. Lalu yang kedua yaitu adalah sebenarnya ini adalah tujuannya untuk memaksimalkan pupuk. Nah, dalam artian gini kan kawan. Jadi sebelum dilakukan pemupukan, nah itu alangkah baiknya gulmanya dicabuti terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dicabuti semacam ini barulah kita melakukan namanya pemupukan. Nah, dengan melakukan pemupukan setelah gulma dicabuti, maka nanti harapannya adalah gulma tersebut penyerapan unsur haranya sedikit, dan nantinya tanaman cabai keriting ini yang mendominasi penyerapan unsur hara, sehingga pupuk tersebut bisa dimaksimalkan oleh si tanaman tersebut untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya kan kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu gulma ini alangkah baiknya ya
kita bersihkan seminimal mungkin ya, paling tidak ya bagian ini kan sekitar tanaman cabai untuk fase pertama ya kan fase awal-awal ya, masa pertumbuhan atau fase vegetatif semacam itu. Alangkah baiknya dibersihkan yang bagian lubang ini ya kan kawan, semacam itu. Nah, lalu pembahasan yang berikutnya, gulma ini tumbuh dari mana? Nah, gulma ini sebenarnya tumbuh dari biji-bijian atau bagian vegetatif yang dimana itu berada di media tanam kan kawan. Nah, itu asalnya bisa dari pupuk, juga bisa dari alam secara alami kan kawan. Nah, oleh sebab itu tanaman gulma bisa tumbuh di sekitaran lubang kayak gini, dan gulma ini pengendaliannya dengan cara menggunakan mulsa. Nah, mulsa ini sebenarnya adalah tujuannya untuk mengurangi intensitas gulma dalam menyerang tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Nah, gulma itu kalau tidak terkena sinar matahari, maka pertumbuhan mereka akan melambat bahkan mati, dan di sisi lain gulma tersebut tidak bisa tumbuh hijau kan atau berkembang biak semacam itu dengan mulsa semacam ini. Nah, oleh sebab itu kita ada mengendalikan gulma bisa kita lakukan dengan melakukan mulsa, dan yang kedua yaitu secara teknis, yaitu dengan mencabut manual kayak gini kan untuk bagian tiap-tiap lubang tanamnya semacam itu kan kawan. Nah, dengan dicabuti gulma semacam ini ya kan kawan, nantinya itu biasanya tanaman itu responnya akan cepat ya dalam menyerap unsur hara, dan nantinya pertumbuhannya itu bisa signifikan kan kawan ketika di gulma-gulma yang berada di lubang tanam ini dibersihkan semacam itu kan kawan. Dan ini jenis gulmanya itu bermacam-macam ya, ada yang daun tipis dan juga ada yang daun lebar. Nah, kalau di tempat kami itu yang paling banyak mendominasi itu adalah gulma krokot ya kan kawan. Krokot itu ya kayak apa ya, kayak gini kan. Nah, ini yang paling banyak mendominasi. Karena mengapa? Karena ini sebenarnya tanaman ini si gulma ini itu si gulma ini itu sebenarnya perkembangbiakannya itu secara vegetatif bisa kan kawan ya, dan itu cepat banget kanan. Karena mengapa? Karena mereka berkembang biak secara vegetatif melalui batang dan ruas-ruasnya. Nah, semisal ruas ini ya kan kawan, ruasnya ini itu menempel di bagian tanah, itu nanti bisa keluar akar kan untuk tanaman semacam ini. Nah, meskipun ya ada tanaman lain juga kan kawan. Nah, ini karena ini sangat mendominasi, oleh sebab itu harus kita bersihkan untuk tiap lubang tanamnya ya, minimal yang bagian situ kanan. Karena kalau di fase-fase kayak gini ya, tanaman itu belum memiliki akar yang cukup lebar ya. Jadi kalau fasenya masih kecil kayak gini, tanaman ini belum memiliki akar yang cukup lebar. Dalam artian gini kan kawan, tanaman itu biasanya parameternya untuk mengetahui lebar akar yang menyerapnya itu disesuaikan dengan ini kan kawan. Nah, ini biasanya bagian paling ujung akar, nah paling tidak segini kan diameter akar, semisal akar tersebut menyebar ya kan kawan, normalnya kayak gitu. Nah, oleh sebab itu jika ada gulma di bagian tengah kayak gini, nah ini segera dibersihkan agar apa? Agar akarnya tidak bersaing dalam merebut unsur hara. Nah, kayak gitu kan kawan. Dan selain krokot ada juga teki kan. Ini adalah salah satu gulma yang cukup menurut saya
cukup kurang bagus juga ya kalau ada di tempat budidaya kita. Karena apa? Karena ini memiliki kelebihan dalam memangsa tanaman yang kita budidayakan. Dalam artian gini, ini tanaman ini bisa memperlambat tanaman sekitarnya karena mereka memiliki kemampuan dalam memperlambat pertumbuhan akar maupun pertumbuhan si tanaman tersebut, sehingga alangkah baiknya dibersihkan kan kawan ya dari tempat budidayanya semacam itu kan kawan. Nah nantinya ke depannya setelah kita bersihkan, ini ada langkah-langkah berikutnya kan dalam membudidayakan cabai sebelum dilakukan pemupukan, yaitu pada minggu kedua itu kita nantinya akan mengenai akan penghilangan pembersihan tunas air ya pada tanaman cabai. Karena fokus dari budidaya kami nantinya cabainya itu fokus hanya satu batang dan menyebarnya nanti di bagian atas semacam itu kan kawan. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan atau pengalaman ini yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat ya kan kawan. Dan yang jelas diambil sisi positifnya saja dan ditinggalkan sisi negatifnya. Jika bermanfaat silahkan di share. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, serta subscribe ya jika ada hal yang kurang dipahami, dan jika ada hal yang ingin disampaikan kan semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu informasinya. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.